Kali ini kita masih melanjutkan tentang Julien's Theory, yaitu teori yang menunjukkan hubungan antara slip karena torsi traksi dengan gaya traksi. Jadi hubungan antara slip dengan gaya traksi itu yang masih kita bahas di Julien's Theory. Nah, di video sebelumnya kita sudah menurunkan persamaan untuk memodelkan atau mencari hubungan antara slip dan gaya traksi untuk area dari 0 sampai A, yaitu area yang belum terjadi sliding di kontak pads. Nah, hubungannya masih linear, kita bisa lihat ini gaya traksi sama dengan KT kalikan I, di mana KT adalah konstan. Jadi 0 sampai A adalah hubungan yang linear. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana cara mencari dari A sampai B. Jadi ingat bahwa Julien's Theory itu hanya memodelkan dari 0 sampai B. Setelah B dia tidak memodelkan, sehingga kita hanya batasi dari A ke B untuk video ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk bisa modelkan dari titik A sampai B, kita memerlukan konsep LC, konsep panjang kritis. Jadi seperti ini prosesnya. Pada posisi 1 itu dimana panjang kritisnya itu lebih besar dibanding dengan LT. LT adalah panjang kontak pads. Nah, kondisi seperti ini itu terjadi adhesion region, full adhesion region. Artinya tidak ada sliding yang terjadi antara tapak ban, tread ban dengan jalan. Jadi sebagai review ya, untuk sliding, artinya sliding itu dia menggeser gini ya, bergerak, dia sliding. Nah, kalau belum sliding itu artinya kita dorong tetapi ini belum bergerak. Jadi penghapus ini ketika kita dorong tetapi dia belum bergerak, itu artinya dia masih dalam kondisi adhesion region, tidak ada yang mengalami sliding. Nah, sliding itu artinya dia meluncur gini. Nah, kalau ini sampai bergerak ini berarti dia sudah mengalami sliding. Nah, sama seperti ini, ketika panjang kritisnya itu lebih besar dibanding dengan panjang kontak pads, itu artinya torsi yang kita berikan itu tidak mampu menyebabkan roda itu sliding. Artinya semua area dari kontak pads itu masih dalam full adhesion, tidak ada yang mengalami sliding. Yaitu kondisi full adhesion itu terjadi dari slip 0 sampai slipnya kurang dari slip kritis. Nah, yaitu terjadi pada titik 0 sampai kurang dari yang B. Antara 0 sampai kok B sih? A ya, ini harusnya ya. Ini sampai A, sorry. Ini A. Juga sama, ini titik A. Titik A ini dari A sampai B, enggak ada titik C, sorry. Dari A sampai B, ini B. A sampai B, ini adalah titik B. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama, ketika torsinya itu rendah, dia menyebabkan panjang kritisnya itu lebih besar dibanding dengan panjang kontak pads, sehingga semuanya itu berada di full adhesion region. Itu terjadi dari slipnya 0 sampai slipnya kurang dari slip kritis, atau dari titik 0 sampai kurang dari titik A. Jadi 0 sampai kurang atau hampir titik A. Itu adalah kondisi slip kritisnya lebih besar dibanding dengan panjang kontak padsnya. Nah, kemudian kita bayangkan torsi roda itu kita tambahkan, sehingga slip yang terjadi pada roda itu akan semakin besar. Ketika slipnya semakin besar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah panjang kritisnya, LC-nya itu akan semakin turun. Nah, ketika kita tambah torsinya, slipnya semakin besar, maka LC-nya semakin turun. Ini dapat kita lihat dari rumus LC yang di sebelumnya ya.
Nah ini ketika kita tambahkan torsi, slipnya akan semakin besar. Akibatnya apa? Akibatnya ketika slipnya semakin besar, ininya akan semakin kecil LC-nya. Ini akan semakin kecil, dan pada titik A itu adalah pas di titik kritis. Itu artinya panjang kritisnya LC-nya itu sama dengan LT. Yaitu kondisi kritis, yaitu LC itu sama dengan LT. Nah, kondisi kritis ini semuanya masih dalam kondisi full adhesion region, belum ada yang terjadi sliding. Ini adalah titik A di kurva, titik A ini. Nah, apa yang terjadi ketika slipnya kita naikkan atau torsi roda kita naikkan? Nah, ketika torsi roda kita naikkan, berarti slipnya semakin besar. Akibatnya LC-nya itu akan semakin kecil, bahkan lebih kecil dibanding dengan panjang kontak patsnya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Yang terjadi, sisa dari LC itu akan mengalami sliding, dimulai dari yang bagian belakang. Nah, contohnya yang nomor 3 ini, ketika LC-nya itu kurang dari LT, ini LT dari sini ke sini, maka daerah LC itu adalah masih adhesi, sedangkan di luar LC itu adalah sliding, terjadi sliding di bagian belakang. Jadi ada adhesion region dan ada sliding region. Itu terjadi ketika slip yang kita berikan itu lebih besar dibanding dengan slip kritisnya. Yaitu terjadi dari titik A sampai dengan hampir titik B. Nah, dari titik A sampai mendekati titik B. Begitu kita torsi kita naikkan, slip kita naikkan, maka panjang kritisnya itu akan semakin kecil, semakin kecil. Nah, akhirnya pertama kali dia LC 0, itu berarti semuanya itu menjadi full sliding region di nomor 4. Nomor 4 ini terjadi ketika LC-nya itu 0, karena kita tambahkan slipnya secara terus menerus, sehingga semuanya itu memang menjadi sliding region. Jadi sliding region itu akan menyebar dari belakang ke depan ketika kita naikkan torsinya. Nah, ketika LC 0 itu adalah pertama kali full sliding, yaitu LC sama dengan 0. Itu posisinya itu ada di kurva di titik B, di daerah peak, di titik peaknya, yaitu sebesar mu P kalikan W. Ini B. Dalam mu P, koefisien gesek maksimal kalikan dengan gaya normalnya. Itu terjadi ketika pertama kali semua kontak pads itu mengalami sliding region. Nah, lalu apa hubungannya dengan pemodelan matematik dari titik A dari sampai B? Berarti caranya ya sesuai dengan fenomena yang terjadi ini. Patokannya adalah ketika LC-nya 0, itu gaya traksinya itu adalah mu P kalikan W. Nah, berarti kita bisa kita modelkan, yaitu kita fokus di nomor 3 dan 4. Di nomor 4 itu gaya traksinya itu sama dengan koefisien gesek maksimalnya dikalikan dengan gaya normalnya ketika LC-nya sama dengan 0. Nah, dengan pengertian ini kita bisa modelkan sebagai berikut. Fx yaitu gaya traksi di area sliding itu sama dengan mu P kalikan W, koefisien gesek maksimal kalikan gaya normal, dikalikan dengan selisih dari LT dikurangi LC. LT dikurangi LC dibagi dengan LT. Jadi perbedaan antara kritis dan panjang kontak patsnya, kemudian kita persenkan terhadap panjang kontaknya. Nah, kita lihat kalau LC-nya 0, kita lihat LC-nya 0, maka gaya geseknya itu adalah 1 kali mu P kalikan W. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Ketika full di nomor 4, ketika terjadi full pertama kali full sliding, itu gaya geseknya, gaya traksinya itu adalah mu P kalikan W. Berarti kita ketika LC 0 kita masukkan LC 0, berarti mu P kalikan W dikalikan dengan LT dibagi dengan LT, karena LT dikurangi 0, sehingga sesuai dengan yang ini. Nah, ketika LC nya ada, berarti kan gaya traksinya itu semakin turun, karena LT dikurangi dengan LC ada nilainya. Nah, yang penting patokannya di ini ya, di titik yang B nya, yaitu ketika LC nya 0, itu gaya traksinya harus sama dengan koefisien gesek maksimal kalikan W atau gaya gesek maksimalnya. Kita tuliskan ulang, bisa kita tulis seperti ini, yaitu mu P kalikan W kalikan 1 kurangi LC per LT. Ini adalah gaya traksi di area sliding. Nah, kalau ini kita tidak meninjau dari kondisi fisiknya, kita cukup menghitung dengan perbandingan antara area per area sliding dan per area ADC. Nah, jadi
yang sliding yang berwarna ungu itu kita gunakan persamaan fx ini. Nah, daerah yang berwarna biru yang masih adjacent kita masih gunakan persamaan yang awal, yaitu kita gunakan gaya yang ini fxa. Nah, kita gunakan yang ini fx sama dengan kt x lambda i kalikan 1 tambah x per 2 lambda, tetapi kita gunakan ini x nya itu sepanjang LC, karena sepanjang LC itu dia belum mengalami sliding. Jadi ini kita ganti LC sehingga gaya traksi pada area yang ADC itu adalah fxa sama dengan kt ini kalikan LC kalikan lambda kalikan i tambah LC per 2 lambda. Nah ini, jadi yang kondisi yang ADC yaitu yang biru ini itu adalah kt LC lambda i kalikan 1 tambah LC per 2 lambda. Nah, dengan demikian untuk memodelkan dari nomor 3 sampai nomor 4 dari sini ke sini, atau dari titik 0 sampai A sampai B ya. Dari A sampai B berarti kita butuh menjumlahkan gaya traksi area yang sliding ditambah dengan gaya traksi area ADC. Ini adalah area slidingnya, ini adalah area adjacent. Berarti kita jumlahkan gaya traksi total adalah gaya sliding ditambah dengan gaya ADC, yaitu yang ini PW kalikan 1 min LC per LT ditambah dengan ini KT LC lambda I kalikan 1 tambah LC per 2 lambda. Nah, tetapi kita lebih nyaman menggunakan gaya traksi itu sebagai fungsi dari slip saja. Sebagai fungsi dari slip, kita lihat ini masih ada LC, ini masih ada LC, masih ada LC. Nah, jadi sekarang kita akan substitusi LC dengan apa yang kita rumus yang sudah kita turunkan sebelumnya. Sehingga kita ini adalah yang tadi ya, gaya totalnya yaitu ini tambah ini. Kita sudah tahu bahwa panjang kritisnya itu adalah mu p kalikan W dibagi dengan kt LTI dikurangi lambda. Ini lihat di video sebelumnya atau di slide sebelumnya, kita sudah tahu rumus dari panjang kritisnya. Nah, ini kita substitusi ke LC ini dan LC ini. Kita ganti dengan persamaan ini. Nah, dengan perjuangan yang panjang dan harus teliti dan harus tenang pikiran, maka kita bisa peroleh persamaan untuk titik A sampai B. Ini bukan B saja, biru lagi ya. Dari A sampai C, A sampai B maksudnya. A sampai B itu nanti kalau kita sudah substitusi LC ini, akan ketemu persamaan yang bisa cukup ringkas seperti ini. Itu gaya fraksi pada dimulai dari titik setelah A sampai dia B itu adalah sebagai berikut, yaitu mu p kalikan W koefisien geser maksimal kalikan gaya normalnya dikurangi lambda kalikan mu p kalikan W dikurangi K aksen kalikan I dikuadratkan dibagi dengan 2LT K aksen kalikan I, di mana K aksennya ini adalah LT KT kalikan lambda. Ini seperti yang saya bilang tadi bahwa ini butuh ketelitian dalam mengubah persamaan ini. Kita substitusi dengan LC menjadi seperti yang kita kotakin merah ini. Ini butuh perjuangan panjang yang harus teliti dan harus tenang. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman yang mau membuktikan bahwa hasil yang atas ini sama dengan hasil yang dikotakan ini saya mau memaparkan trik-triknya untuk memperoleh ini cukup panjang kan. Ini adalah persamaan tadi gaya gesek, yaitu gaya traksi maksudnya, gaya traksi yang bagian sliding ditambah dengan gaya aksi bagian atau area yang adhesi seperti ini. Nah, pertama-tama ini kita hilangkan tanda kurungnya. Jadi kita hilangkan tanda kurungnya, ini kalikan semua, ini juga kita kalikan hingga menjadi seperti ini. Ini minus ditambah ini plus. Kemudian sesuaikan dengan bentuk akhir yang kita inginkan. Nah, ini kan kita keluarkan lambdanya, berarti kita sesuaikan, kita keluarkan lambdanya. Jadi mu p kalikan W ini kita kasih kurung dulu ya, karena ini kan dia berbentuk kurung. Mu p kalikan W ini kurung, kita pisahkan berarti. Ini kita pisahkan, ini menjadi, ingat ini dari minus plus. Ini kalau kita kurung, kita kurangi kemudian kita kasih kurung, berarti ini menjadi kebalikannya ya. Ini plus menjadi minus, ini plus menjadi minus. Jangan lupa yang ini biasanya
Saya beberapa kali errornya di sini. Jadi yang ini plus, ini kalau kita keluarkan -1, ini harusnya menjadi minus. Nah, setelah ini kita bisa pisahkan, kita kurung, ini kita keluarkan lambdanya sesuai dengan yang ini tadi. Kita keluarkan lambdanya, kita bagi lambda, jadi menjadi seperti ini. Nah, kemudian ketika kita keluar lambdanya, kita bagi dengan lambda, kita bisa coret yang sama, yaitu ini tidak bisa, ini ya, lambda bagi lambda, habis ini lambda bagi lambda, yang seperti ini. Nah, kita fokus di sini, ini kan sudah sama, mu p kalikan w dikurangi lambda itu sudah sama dengan yang hasil akhirnya. Nah, berarti kita tinggal mengoprek yang di bagian ini. Kita mengoprek bagian yang z ini, kita namakan dengan z. Nah, kemudian triknya lagi, kita jadikan penyebutnya itu adalah 2LT kuadrat KT lambda I, supaya nanti bisa ketemu ini 2LT K itu kan LT KT lambda I, berarti nanti 2LT kuadrat KT lambda I. Kita jadikan penyebutnya yang sama dengan hasil akhirnya. Nah, setelah kita samakan penyebutnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita sudah samakan penyebutnya, yaitu 2LT kuadrat KT lambda I, itu yang sama dengan 2LT K aksen I. Itu persamaan Z-nya yang bagian pembilangnya itu akan seperti ini. Ada 3 suku ya. Nah, ini kita namakan A, B, C. Kemudian setelah kita tahu A, B, C, nah ini baru kita substitusi LC-nya. LC yang sudah kita ketahui yaitu mu P W dibagi KT LTI kurangi lambda, itu kita substitusi ke A, B, dan C. Sehingga akan ketemu Z itu sama dengan A dikurangi B dikurangi C dibagi dengan 2LT K aksen kalikan I. Nah, ini kalau kita turunkan, kita turuti, kita kerjakan, itu akan menjadi seperti ini. Mu P kuadrat kalikan W kuadrat dikurangi 2 mu P kalikan mu P kuadrat kalikan W kuadrat dikurangi 2 mu P kalikan W kalikan LT kalikan KT kalikan lambda kalikan I ditambah LT kuadrat kalikan KT kuadrat kalikan lambda kuadrat kalikan I kuadrat. Nah, ini kalau kita langsung kita gunakan ini, bahwa K aksen itu adalah KT LT lambda, itu akan menjadi seperti ini. Mu P kuadrat kalikan W kuadrat dikurangi 2 mu P kalikan W kalikan K aksen kalikan I tambah K aksen kuadrat kalikan I kuadrat. Ini sudah sama dengan yang hasil akhirnya, jadi kita fokus di sini. Ini itu kalau kita perhatikan itu akan sama dengan mu P kalikan W dikurangi K aksen kalikan I dikuadratkan. Kita lihat, ini kan A, ini B, berarti kalau kita kuadratkan itu adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kita lihat, A-nya itu adalah mu P kalikan W, berarti menjadi mu P kuadrat kalikan W kuadrat dikurangi 2 kalikan mu P kalikan W kalikan K aksen kalikan I ditambah dengan ini kuadrat, yaitu K aksen kuadrat dikalikan dengan I kuadrat. Nah, ini berarti kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan yang hasil akhirnya. Nih, mana tadi hasil akhirnya? Nih. Nah, ini kalau teman-teman mau membuktikan kebenaran dari rumus akhir ini. Nah, kita sudah ketemu persamaan untuk memplot dari titik A sampai B. Jadi ringkasannya adalah sebagai berikut, sebagai penutup dari video ini untuk model Julian teori untuk yang kasus traksi. Jadi kita tujuannya memodelkan dari titik 0 sampai B yang menunjukkan hubungan antara slip dan gaya traksi. Nah, dari 0 sampai B itu kita bagi menjadi 2, yaitu dari 0 sampai A, dan yang kedua adalah A ke B. Nah, di titik B itu adalah gaya traksi maksimalnya, yaitu koefisien geser statik, yaitu mu P kalikan W. Nah, untuk memodelkan dari 0 sampai A, itu kita gunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan KT LT lambda I kalikan 1 tambah LT per 2 lambda. Ini kalau kita simpelkan lagi, itu akan sama dengan KT kalikan I, di mana KT adalah KT LT lambda kalikan 1 tambah LT per 2 lambda. Nah, ini yang berlaku pada 0 sampai A. Nah, untuk ngeplot ini kita harus tahu batasnya, yaitu IC. Ini lihat, batasnya adalah dari 0 sampai IC. Jadi kalau mau ngeplot kan, kalau kita ngeplot kan kita harus tahu nilai slipnya dan kita harus tahu nilai gaya geseknya. Nah, berarti kita harus tahu batasnya itu di mana. Batasnya adalah di slip kritisnya, yaitu IC. IC-nya kita sudah tahu rumusnya, yaitu mu P kalikan W dibagi dengan LT KT kalikan LT plus lambda. Nah, ketika kita tahu IC-nya, kita bisa tahu Fxc-nya, yaitu gaya traksi ketika slipnya kritis, yaitu Fxc. Kita tinggal substitusi IC ke dalam persamaan
atas ini akan menjadi seperti ini, yaitu fx c ini kurang c. Ini sorry ya menjadi lama lagi, padahal saya pengennya cepat. Ini fx c itu sama dengan mu p kalikan v dibagi dengan 1 tambah lt per lambda kalikan 1 tambah lt per lambda. Ini kok ini dia salah kayaknya. fx c itu tidak seperti itu hasilnya kayaknya. Coba kita lihat di persamaan sebelumnya. Nah ini ada yang keliru nih, mari saya lihat buku dulu. Ini ada 1,2 lambda, jadi yang keliru ini. Ini P kalikan 1 plus LT per lambda satu tambah LT per 2 lambda mu P. Ini per 2, ini plus LT per 2 lambda. Keliru lagi, sorry tidak teliti. Ini kalau gini kan dia bisa dicoret ini, berarti ini 2. C mu P kalikan W kalikan 1 tambah LT per 2 lambda dan dibagi dengan 1 plus LT per lambda, ya benar. Jadi kita sudah tahu batas dari A nya yaitu sebesar IC dengan rumus ini, kemudian kita bisa hitung fxc nya yaitu ini. Nah, jadi yang pertama, yang O sampai A itu area pertama itu adalah full addition, kemudian area yang kedua ini dari A sampai B itu adalah addition plus sliding. Nah, titik B, persis titik B itu adalah pertama kali dia mengalami full sliding. Seluruh area kontak pasti mengalami full sliding. Nah, ini untuk 0 sampai A kita sudah punya persamaannya, itu kita punya 3 persamaan. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang A sampai B. Nah, untuk modelkan atau ngeplot dari A sampai B itu rumusnya yang tadi, yang panjang lebar tadi kita substitusi tadi, yaitu fx sama dengan mu p kalikan w dikurangi lambda kalikan mu p kalikan w dikurangi k aksen kalikan i kuadrat dibagi dengan 2lt k aksen kalikan i, dengan k aksen adalah kt lt kalikan lambda. Nah, ingat kita gunakan persamaan ini untuk slab di atas slab kritis dan kurang dari atau sama dengan slab pada kondisi puncaknya ini. Jadi kita harus tahu IC slab kritis dan I maksimalnya, I di titik maksimalnya. Nah, IC kita sudah tahu dengan memodelkan dari 0 sampai A tadi. Nah, sekarang kita harus tahu di mana itu atau seberapa besar dari slab di kondisi dia mengalami kayak traksi maksimumnya. Nah, jadi IC sudah diketahui dari rumus yang modelan dari 0 sampai A. Nah, sekarang bagaimana dengan IM-nya? Nah, untuk mencari IM-nya, mencari nilai berapa slip ketika dia mengalami gaya gesek maksimalnya atau gaya traksi maksimalnya, itu di titik B. Di titik B itu sesuai dengan definisi ini, titik B itu mengalami full sliding, yaitu ketika batas panjang kritisnya itu sama dengan 0. Nah, kita sudah tahu rumus LC yaitu sama dengan mu P per KT LT kalikan I dikurangi lambda, berarti kita setting LC sama dengan 0, berarti akan ketemu slip maksimalnya, slip di titik puncaknya, yaitu M sama dengan mu P kalikan W dibagi dengan lambda KT LT. Nah, ini jangan lupa, ini kita setting 0, akan ketemu slip IM nya, ini akan menjadi IM dengan setting LC sama dengan 0. Nah, itu adalah untuk memodelkan yang dari A sampai B. Nah, jadi untuk A sampai B kita butuh berapa persamaan? Ada 2 persamaan, yaitu fx dan im, jangan lupa. Nah, itu adalah seluruh dari
penjelasan pemodelan yang menunjukkan hubungan antara slip dan gaya traksi dengan Julian teori. Nah, ingat di Julian teori ini itu dia mengasumsikan bahwa bentuk kontak pasnya itu adalah kotak, padahal kenyataannya kan dia tidak kotak. Itu yang pertama. Yang kedua dia distribusi tekanannya dia merata, sehingga akan ada dua area, yaitu area yang full adhesion dan area slidingnya. Nah, kenyataannya karena bentuknya tidak kotak, kemudian distribusi tekanannya itu tidak merata di sepanjang kontak pas, sepanjang luas kontak pas, di sepanjang area kontak pas, maka kenyataan yang terjadi itu meskipun kita berikan slip sedikit, yaitu di area 0 sampai A, itu tetap ada bagian kontak pas itu yang mengalami sliding kecil. Nah, jadi itu kelemahannya. Kalau di Julian teori dari 0 sampai A dia mengalami full adhesion, tidak ada yang sliding sama sekali, tetapi kenyataannya tetap ada yang sliding karena bentuknya tidak kotak, kemudian distribusi tekanannya tidak merata. Nah, itu adalah kekurangannya. Nah, tapi secara umum Julian teori ini sangat berguna untuk memahami fenomena yang terjadi ketika kita memberikan torsi pada roda. Nah, demikian penjelasan Julian teori untuk kasus gaya traksi. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana pemodelan dengan Julian teori ini ketika kita kasih braking atau pengereman. Jadi nanti hubungan antara skid, yaitu slip akibat pengereman, di versus dengan gaya pengereman. Jadi nanti di pengereman itu adalah slip akibat pengereman, atau di bukunya J.J. Wong itu adalah skid. Yang ini adalah skid, yang bagian vertikalnya itu adalah gaya pengereman, bukan gaya traksi seperti ini. Oke, terima kasih sampai telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.